Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Merisabella, NPM 19012010011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Nah, yang pertama ada definisi pasar modal. Ada dua, yaitu definisi pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dan definisi pasar modal menurut Bursa Efek Indonesia atau IDX. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, dan penambahan modal kerja. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan perusahaan membutuhkan dana yang sangat besar, bukan? Nah, dari dana tersebut diperoleh dari masyarakat atau investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sehingga pasar modal dapat dikatakan sebagai pertemuan antara penawaran dan permintaan untuk melakukan jual beli. Secara umum, pasar tersebut disebut dengan bursa, sedangkan modal yang dimaksud disebut dengan efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada dua jenis pasar modal. Yang pertama, pasar modal primer, dan yang kedua, pasar modal sekunder. Pasar modal primer adalah tempat pertama kali efek itu dijual kepada investor, dan investor pun langsung membeli dari perusahaan tersebut. Sedangkan pasar sekunder adalah transaksi jual beli efeknya dilakukan oleh para investor. Jadi yang menjual efek adalah investor dan yang membeli efek juga investor. Bursa Efek Indonesia atau pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya tahun 1912, untuk mengakomodir kepentingan kolonial Belanda atau VOC. Perkembangan pasar modal di Indonesia tidak berjalan mulus karena Indonesia terkena dampak Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Diawali tahun 1912, berdirilah cabang Bursa Efek Amsterdam. Disusul tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mencoba menghidupkan kembali pasar modal. Namun, seiring nasionalisasi Belanda, tahun 1958, pasar modal di Indonesia mati suri. Tahun 1977, pemerintah Orde Baru mendirikan Bapepam sebagai pelaksana pasar modal dan mencatat saham pertamanya. Kemudian pada tahun 1989, awal berdirinya Bursa Efek Surabaya, dan disusul tahun 1992 terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Bapepam. Tahun 1995 lahir Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal dan terjadi perdagangan elektronik pertama melalui Jakarta Automatic Trading System. Nah, di tahun 2007, tepatnya tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesia Stock Exchange, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi ekonomi, dan yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi ekonomi adalah di mana pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau emiten. Sedangkan fungsi keuangan adalah pasar tersebut memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Adapun tujuan dari pasar modal sendiri yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan tersebut dan menikmati hasilnya atau laba. Ada banyak sekali manfaat pasar modal. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan perusahaan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jika perusahaan yang membutuhkan dana yang cukup besar bisa ke pasar modal dengan syarat perusahaan tersebut harus ke publik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat.
Jadi, masyarakat yang memiliki uang dingin atau dana yang tidak terpakai lebih baik diinvestasikan ke pasar modal, sehingga uang masyarakat tidak terkena inflasi. Yang ketiga adalah masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan tersebut. Dimaksudkan seperti masyarakat tersebut punya hak untuk bisa mengeklaim keuntungan aset dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ada transparansi dan profesionalisme, di mana setiap perusahaan wajib menyetorkan laporan keuangan setiap tahun untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan tersebut sehat atau tidak. Dengan demikian, investor bisa memilih mana perusahaan yang baik untuk diinvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Nah, produk-produk yang dijual di pasar modal, yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga reksadana, dan yang keempat adalah derivatif. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel, tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Investasi ini memiliki resiko dan keuntungan. Keuntungannya adalah pemegang saham mendapatkan tambahan modal atau capital gain dan memperoleh dividen. Sedangkan resikonya adalah sebaliknya, tidak mendapatkan dividen dan tidak mendapatkan biaya tambahan modal, bahkan perusahaan bisa dikeluarkan dari daftar Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah efek berbasis surat hutang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu, bisa dari perusahaan korporasi atau dari pemerintah. Resiko obligasi ini lebih rendah daripada saham karena investor mendapatkan kepastian jumlah yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Dan juga investor memiliki hak klaim pertama jika emiten dilikuidasi. Nah, yang ketiga ada reksadana. Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer perusahaan. Keuntungannya adalah tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen profesional. Meskipun saat ini reksadana menjadi pilihan favorit untuk berinvestasi, bukan berarti tidak beresiko ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang dimana nilai atau keuntungannya terkait dengan kinerja aset yang lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Agar transaksi jual beli di pasar modal berjalan dengan lancar dan efisien, Bursa Efek Indonesia diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dibantu oleh ID Clear, yaitu lembaga clearing dan penjaminan keuangan. Fungsi utama ID Clear ini adalah menjamin kelancaran transaksi di pasar modal seperti mengontrol atau mengawasi proses transaksi tersebut. BI juga dibantu oleh KSEI yang tugas utamanya adalah melakukan pencatatan transaksi dan melakukan penyimpanan dana investasi tersebut. Pelaku pasar modal sendiri adalah perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Lalu selanjutnya ada skema penyelesaian pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama, jika ada nasabah menjual, maka harus melewati anggota bursa terlebih dahulu. Kemudian data tersebut masuk ke broker. Lalu dari broker, data tersebut akan dikirim informasinya ke IDX dan dikirim ke KPEI dan KSEI. Sama seperti broker tadi, IDX juga mengirim data tersebut ke ID Clear atau KPEI dan KSEI untuk mengonfirmasi data yang sama. Untuk penyelesaian akan diselesaikan oleh ID Clear dan KSEI. Kemudian diproses 2 hari di pasar modal. Kemudian efeknya dikirim ke broker. Lalu brokernya akan diserahkan kepada investor. Apa sih fenomena influencer saham itu? Teman-teman pernah mendengar fenomena influencer saham? Ya, fenomena ini terjadi di belakangan ini, di mana banyak para influencer yang membeli saham tertentu dan dipublish secara terang-terangan di media sosial mereka. Influencer saham memiliki jutaan pengikut atau followers di media sosial mereka. Influencer ini membagikan rekomendasi saham kepada followers mereka dengan maksud mengedukasi para pengikutnya.
para orang awam akan lebih mudah percaya untuk mengikuti para influencer saham tersebut. Contohnya, kalau influencer saham membeli saham A, banyak orang yang akhirnya ikut membeli saham A. Faktor lain yang kebanyakan orang mengikuti para influencer saham ini adalah bukan karena pengetahuan tentang saham, melainkan mereka sudah percaya apa yang dikatakan oleh para influencer tersebut. Karena tidak sedikit orang yang ikut-ikutan beli saham hanya karena sahamnya lagi ramai dibicarakan, tetapi investor sendiri tidak paham mengapa saham tersebut layak untuk dibeli. Akhirnya, para investor ini berhenti total dari dunia investasi karena merasa bahwa saham yang diinvestasikan ternyata tidak memberikan profit yang maksimal. Dari data yang saya baca dari BEI mencermati dan merespon fenomena influencer saham tersebut berawal dari pemanfaatan media sosial. BEI menanggapi hal ini sebagai pertanda baik dan positif dalam meningkatkan awareness masyarakat untuk mulai berinvestasi. Di sisi lain, BEI menanggapi bahwa harus disertai kewaspadaan para investor dan influencer dalam menyampaikan informasi pada followersnya. BEI juga merangkul para influencer dan memilih komunitas yang positif untuk memberikan edukasi di pasar modal. Hal tersebut bertujuan untuk awareness dan literasi pasar modal ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, perlunya riset yang baik, tidak hanya ikut-ikutan, investor juga harus dapat menyadari adanya potensi dan resiko di pasar modal sehingga investor terus membekali diri dengan pengetahuan investasi dan selektif dalam memilih informasi. Perlu diingat istilah ini jika kita berinvestasi di pasar modal, yaitu high risk, high return, dan low risk, low return. Untuk para pemula, tentunya influencer juga berhati-hati dalam merekomendasikan saham kepada followersnya karena dapat memungkinkan public figure disalahkan karena rekomendasi saham tersebut membuat followersnya merugi. Saat ini, BEI memiliki program influencer inkubator di mana program tersebut bagi influencer untuk mendapatkan edukasi masyarakat secara benar melalui media sosial. BEI juga sangat terbuka oleh para influencer yang ingin bergabung untuk mengedukasi para followersnya atau masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ada banyak cara agar kita bisa mengambil keputusan lebih rasional dalam memilih saham dan memperbanyak ilmu investasi di pasar modal. Contohnya seperti analisa teknikal, fundamental, dan banyak praktik di platformnya. Dengan cara ini, kita bisa memilih saham mana yang bagus dan layak untuk dibeli. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar modal beserta contoh. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.